Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala pujilah hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya kita berterima kasih atas segala kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan ceramah khotbah singkat tentang ilmu. Semoga dapat membuka hati kita semua. Segala kebaikan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kesalahan ada pada diri kita semua, baik itu saya maupun teman-teman para subscriber suara difabel. Maka dari itu alangkah baiknya kita harus mengucapkan syukur alhamdulillah dan salawat beserta salam semoga selalu terkenang kepada baginda Muhammad SAW, untuk para keluarga, para sahabatnya, dan para umat kita seluruh umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat dan bisa berkumpul dengan beliau dan keluarga sahabatnya. Para subscriber suara difabel yang saya banggakan, semuanya dapat membawa gagasan dari yang saya sampaikan berikut ini dengan jelas. Saya persilakan jika ada pertanyaan, tolong sampaikan di kolom komentar tentang ilmu. Masyaallah muslimin, bahas subscriber suara difabel. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ada setiap manusia yang lain juga perlu menuntut ilmu, bahkan hendak dilakukan dan diperjuang sebaik mungkin. Keutamaan menuntut ilmu dengan belajar bahkan diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baginda SAW pernah bersabda yang artinya, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina atau di negeri seberang. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syuhaibul Imam nomor 1612. Artinya, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Ada lagi dari muslim, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Artinya, dalam hadis singkat tersebut dapat diketahui bahwa menuntut ilmu tidak
mengenal batasan tempat maupun usia. Dimanapun dan kapanpun seorang muslim maupun non-muslim hendaknya menuntut ilmu sebaik mungkin meskipun lokasinya yang jauh, tapi zaman sekarang tidak merasa jauh karena ada koneksi internet di smartphone kita. Berjuangkanlah, bagi ada belajarlah menuntut ilmu meskipun usia terlalu muda maupun terlalu tua, tetap aktiflah dalam menuntut ilmu. Bahasa Seribu Suara Difabel. Bahkan ada pula penyair yang menyampaikan keutamaan ilmu, yakni sebagai berikut, yang artinya belajarlah karena ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya dan keutamaan baginya serta dan setiap hal yang terpuji. Jadilah kamu orang yang mencari faedah setiap harinya, bertambah ilmu dan berenang di atas lautan faedah. Belajarlah bahasa Seribu Suara Difabel. Belajar menjadi salah satu langkah menghilangkan kebutuhan dalam peradaban manusia. Pelajaran dan ilmu dapat membuat manusia mampu membedakan hal baik dan hal yang buruk. Berbeda dengan seorang terbaca. Seorang yang tidak terbaca cenderung tersesat. Ia tidak akan dapat membedakan hal yang baik dan buruk, kecuali hanya pengetahuan umum saja pada Seribu Suara Difabel. Padahal insting manusia hendaknya terus diberi pemahaman atau akhirnya hanya akan mengikuti hawa nafsu. Ilmu hadir seakan sebagai pangkatan bagi seseorang. Ilmu membuat orang lebih bermoral dan lebih berpikir dengan bijak. Semakin baik ilmu, semakin banyak ilmu, semakin baik dan bermoral pula kepribadian seseorang. Bahasa Seribu Suara Difabel. Warisan berupa ilmu juga merupakan warisan yang luar biasa. Ilmu tidak akan habis, justru terus bertambah. Karena semakin banyak orang yang mengasah dan menerapkannya, sehingga banyak orang pula yang memberikan sudut pandang baru bagi pemberi ilmu. Bahasa Seribu Suara Difabel. Contoh ilmu ekonomi, ilmu matematika, ilmu fisika, dan ilmu-ilmu yang lain termasuk ilmu agama. Dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang emas dan tidak pula uang perak. Akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu syar'i
barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, ilmu lebih berharga, lebih tinggi, lebih mulia pada suatu difabel daripada uang, emas, atau uang perak, daripada uang emas atau uang perak atau uang emas. Warisan ilmu yang dapat diambil oleh siapapun itu, maka ia benar-benar seorang yang kaya. Ada pula sebagai warisan amal jariah yang luar biasa pada subscriber suatu difabel. Ada pula ilmu sebagai warisan amal jariah yang luar biasa. Hal ini selaras dengan hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni sebagai berikut: apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali melalui 3 jalur, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapat diketahui seorang yang berilmu akan mendapat pahala pada subscriber suatu difabel meski telah meninggal. Penyebabnya yakni ilmu tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Berikut lafaz dan terjemahan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuat gagasan dan ilmu dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Bahkan nilai ilmu yang sangat luar biasa disampaikan dalam kisah seorang pemimpin yang dipilih haruslah seorang yang berilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah surat itu ayat 247 yang artinya, Hai Nabi bin Israel mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya
ilmu yang luas, dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya dan lagi Maha mengetahui. Demikianlah kultum dari surat Al-Fatihah, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan saya hanyalah manusia yang tak luput dari salah maupun dosa. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala. Masyaallah muslimin, demikianlah kurang lebihnya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.